doang nih maksudnya. Tapi kayak nggak mungkin ya kayaknya. Apanya yang nggak mungkin, Vi? Kepengennya tuh Indonesia aja gitu yang di 8 negara itu, Asia Tenggara tuh. Jadi biar negara-negara Asia Tenggara tuh ngeliat Indonesia tuh satu yang bener-bener perlu diperhitungkan di negara. Tapi peluang masih besar juga untuk Indonesia, untuk timnas Garuda ini untuk terus sampai melewati perempat final nih pastinya kan? Saat ini yakin ya, luar biasa loh. Ya harus optimis dong. Apakah juga optimisme ini hadir dalam kedua narasumber kita pagi hari ini? Nah. Pastinya hadir dong. Sudah ada Bang Budi Setiawan, founder Football Institute, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Bang Buset kita manggil. Bang Buset ya. Kemudian juga nanti akan bergabung bersama kami Bang Effendi Ghazali. Kenapa Ini Effendi pecinta Ghazali? sepak bola. Kenapa Effendi Ghazali ya? Kenapa? Ini nonton loh yang Iya, disampaikan langsung. ini. Katanya 3 Di match Qatar. Indonesia melawan Qatar, melawan Australia dan juga lawan Yordania. Jordania ini. Saya hadir di lapangan nonton secara langsung. Wah, nanti- Makanya kita undang. Tapi kita nantikan di studio ya. Saya mau ke Mas Budi dulu. Mas Budi, kalau melihat kan ini Indonesia luar biasa ya, bisa melipas Yordania 1-4, bahkan juga fase grup sudah lolos kita. Kemudian bagaimana Anda melihat, apakah memang level dari pemain kita timnas Garuda ini sudah cukup meningkat Iya. dan juga sudah cukup mampu nantinya melawan Korsel? Bicara cukup atau enggak, kayaknya ini sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari Banget malah. Sudah lebih dari cukup. Artinya terjadi improvement, peningkatan kualitas dari mulai pertandingan melawan Qatar, lalu melawan Australia, terakhir melawan Jordania. Ada sebuah peningkatan yang drastis dari sisi permainan, dari sisi kekompakan dan kepercayaan diri. Itu dibuktikan dalam ketiga pertandingan ini berturut-turut. Yang sebelumnya kita tidak pernah mengira bahwa Indonesia akan menang melawan Australia, dibuktikan. Menang. Melawan Yordan, yang biasanya kita kesulitan melawan tim Timur Tengah, 1-4 bahkan. walaupun 50-50 kemungkinannya, masih bisa lolos dengan luar biasa. Poinnya Skor 4-1. tinggi lagi ya. Skor tinggi yang tidak pernah diduga-duga. Iya, Artinya dengan hasil ini semakin membuktikan bahwa memang STY ternyata pelatih yang cocok untuk timnas Indonesia. Nih harus mau nggak mau kita harus melantunkan kalimat tersebut begitu ya. Harus melakukan, mau nggak mau memang ini udah kelihatan, hasilnya sudah terlihat, memang beliau ini cocok untuk tim nasional Indonesia. Sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan oleh PSSI secara organisasi, lolos ke babak 18 besar Piala Asia Senior dan juga U23. U23 betul. Nah, selanjutnya adalah target STY pribadi Ya. untuk menuju ke 4 besar Piala Asia, menuju Olimpiade Paris. Ini kebetulannya ketemunya Indonesia melawan Korea Selatan, Korea Selatan. yang notabene adalah negaranya sendiri. Iya. Sebetulnya kan pertandingan kemarin itu bukan Indonesia yang memilih lawan, Iya. tapi Jepang atau Korea yang memilih Indonesia. Dan sepertinya Korea memang lebih percaya diri ingin berhadapan dengan Indonesia. Ya. Bang Budi, Tidak menghindar. kita boleh sedikit kita turun ke lapangan dulu lah ya, gitu ya. Saya ingat banget loh, meskipun bukan saya yang siaran waktu itu ya. saya menyaksikan Budi Setiawan dengan Tommy Welly menyatakan prediksi skor melawan Yordania pada saat itu. Towel mengatakan 0-1, artinya ya Indonesia kalah. Atau mungkin Indonesia menang tapi 1-0 kan begitu. Nah, Anda juga mengatakan 0-1 atau 0-2, maksudnya Indonesia menang 1-0 atau 2-0 gitu. Ya. Tapi nyatanya mampu merobek gawang lawan bahkan hingga 4 gol ya kan begitu kan. Nah, artinya begini, apa sih yang membuat prediksi Anda itu justru malah dibayar oleh skuad timnas kita lebih begitu? Padahal kan Anda sudah tahu kan formasinya seperti apa, lininya seperti apa begitu. Ya, karena pertandingan dalam sebuah event turnamen ini kan sesuatu yang hidup. Peringkat tidak menjadi satu-satunya penentu, justru dalam event resmi ini menjadi situasi untuk mendapat peringkat itu berubah. Dan itu dibuktikan. Kenapa Indonesia bisa lebih unggul dalam Yordan? Posisinya sudah tidak imbang, Mas Fadil. Indonesia menang lawan Australia walaupun sebelumnya kalah lawan Qatar, tapi posisinya dia sudah di runner up. Jadi kematangan mental atau kesiapan mental untuk lolos ke babak selanjutnya itu udah ada di dalam kepedean itu sudah ada di dalam tim Indonesia. Berbeda dengan Yordan yang tidak berhasil meraih kemenangan dalam 2 laga pertamanya. Jadi posisinya sangat tertekan. Dan Indonesia ternyata memang bisa melakukan game mental itu seperti yang ditunjukkan waktu lawan Australia. Yordan tidak bisa comeback dari game mental itu ketika sudah ketinggalan. Seok-seok gitu udah ya. drop lah dia. Sudah drop. Untuk mengejar ketertinggalan gol lawan Indonesia udah nggak mungkin. Untuk mikir angka bisa imbang atau menang juga udah nggak bisa dalam kepala mereka. Jadi udah. Mas Budi, tapi kalau melihat komposisi pemain saat melawan Yordania begitu ya, kan kita justru 4 gol ini dicetak oleh pemain Liga 1 dalam arti walaupun ada banyak pemain naturalisasi yang kemarin saat melawan Yordan ini cukup bagus juga permainan dari
pribumi kita ya. Sebetulnya kan Marcelino bermain di luar Liga 1. Iya. Witan juga sekarang main di Persija, ada Komang. Ya artinya sebetulnya dikotomi main di Liga 1 atau di abroad, dalam sebuah tim ini udah nggak bisa lagi kita bicara itu. Tapi artinya bahwa mereka bisa ngeblend dalam sebuah permainan, Ngeblend ini itu. ini kan butuh waktu. Artinya 14 hari persiapan dari 1 April sampai 14 April itu bisa terjadi walaupun ini sudah jalan di tengah-tengah turnamen. Tapi yang jelas dari sisi kualitas pemain Liga 1 ini bisa menyesuaikan dengan kualitas para pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Iya. Sehingga secara kualitas memang ternyata ya bisa mereka kalau Sudah diberikan setara begitu kepercayaan, kalau diberikan kesempatan, mereka bisa untuk membuktikan itu para pemain-pemain ini. Jadi ini sebuah situasi di mana Liga 1 selanjutnya ini ke depan harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Catatannya di situ ya. Catatannya di situ karena dengan sekarang minute of play menurut PT Liga Indonesia baru itu ada di angka 42 menit. Levelnya aja udah segini. Bayangkan kalau minute of play-nya itu bisa lebih dari 50 atau 60 menit. Artinya kemampuan timnas kita pasti akan lebih berkembang lagi. Oke. Apakah juga ada kepercayaan diri yang bangkit juga dari skuad timnas kita dengan besutannya seorang STY misalnya begitu? Ya tentunya dari hampir 4 tahun kan. Tuh. STY melatih di Indonesia. Artinya punya cukup banyak waktu walaupun ada Covid dan lain segala macamnya, tapi hari ini dia membuktikan. Di Piala Asia Senior dan di Piala Asia U23 ini dia bisa Bisa membuktikan paralel ini ya. bisa paralel. Artinya memang itu keputusan yang harus dilakukan karena dia memegang 2 tim. Saya nggak bisa membayangkan kalau STY tidak melakukan regenerasi pemain, harus usia muda, sementara dia harus memegang 2 tim, udah nggak mungkin. Jadi keputusan dia untuk menggunakan pemain muda agar bisa linear antara tim U23 dan senior, itu keputusan yang sangat acceptable dan sangat logik, karena dia punya target yang harus dikejar. Dan target itu saat ini sudah terpenuhi. Sehingga ke depan yang menjadi pertanyaan atau misteri dari seluruh pendukung sepak bola, ya tanda-tandanya sinyalnya kayaknya udah diberikan oleh Ketua Umum PSSI. Apa itu? Diperpanjang. Perpanjangan kontrak. Nah, kalau melihat dari sisi Mas Budi kan ini kan menghadapi Korea Selatan begitu ya, tim yang tangguh juga, yang kuat juga. Ya, ya. Apa Tapi yang perlu Sintayong kan juga diwaspadai? jangan sampai juga lupa sama kewarganegaraan. Iya ya gitu loh ya maksudnya kan. Apa yang perlu diwaspadai dengan tim-tim yang mungkin kekuatannya, pressingnya ini cukup kuat? Ya pertemuan melawan Korea Selatan bagi Sintayong ini kan sebetulnya kan adalah pertemuan ikonik melawan negaranya sendiri ini. Iya. Dan udah Ada gitu gejolak batin mungkin di situ ya. Dan Nggak bisa pelatih pulang dia. dan pelatih Korea Selatan ini koleganya dia juga Oke. pada saat dulu menjadi pemain di tim nasional. Apakah itu strategi dari Korea Selatan juga sehingga memilih berhadapan dengan Indonesia? Sepertinya memang pelatih Korea Selatan ini memilih untuk berhadapan dengan Indonesia, makanya memilih untuk mengalahkan Mengalahkan Jepang, Jepang. mengalahkan Jepang. Karena memang memilih Indonesia, saya mau lawan. Jadi ketika Indonesia. briefing dengan skuadnya mungkin dia bukan bicara soal Jepang ini udah nggak Jepang lagi. Indonesia nih harus kita Indonesia. Karena ini gengsi antar pemain. Iya. Sintayong walaupun secara referensi kepelatihan lebih mumpuni, sebetulnya pada saat dia menjadi pemain itu tidak terlalu istimewa. Sementara pelatih Hwang Son-Hung ini pemain yang bolak-balik masuk tim nasional dari mulai Piala Dunia 90, 94, 2002 dia bawa juga, dia masuk dalam skuad ini dan masuk cukup sebagai tangguh berarti ya. daftar top skor sepanjang masa di Si pelatih Korea. si pelatih Korea Selatan ini dengan 50 gol. Di bawah Chang Bung-kun yang 58 gol. Artinya memang secara kualitas permainan dia sebagai pemain itu lebih mentereng. Jadi kesempatan ketika melawan Tapi yang main bukan STY pelatih, Mas. Ya, Betul. kita harus katakan. Betul. Bukan pelatih, gitu. Artinya begini. 2 pelatih ini lagi mau nunjukin. Unjuk gigi Dulu gitu ya. waktu gue jadi pemain gue lebih hebat dari lo. Sekarang gue juga bisa. Oke. Tapi nampaknya pressure-nya cukup besar nggak untuk Indonesia atau bisa bermain lepas nantinya? Saya melihat Indonesia diunggulkan dalam pertandingan lawan Korea Selatan. Korea Selatan, ya. Karena ini kalau ngelihat gaya permainan kedua tim ini sama antara Indonesia sama Korea Selatan. Tipikal bermain sama, gaya permainan sama. Anda melihatnya gitu? Saya melihatnya gitu. Jadi melihat tim Indonesia sekarang dengan Korea Selatan itu plak sama. Enggak, ya, saya Tidak ada bedanya. khawatir justru malah masyarakat berpikir gini, terutama kita yang ada di tanah air gitu. Korea Selatan udah mainnya di Piala Dunia, bos, kata dia begitu. Betul. Iya kan? Tapi style of play-nya sama. DNA-nya sama saat ini antara Indonesia dengan Korea Selatan. Jadi sekarang sebetulnya akan menunjukkan
mana nih ginseng yang asli yang mana? Yang STY atau yang Oke. Menarik sekali kalau ngomongin bola ya. Kita bahas lebih lanjut ya sambil nih Bang Effendi Ghazali kita tunggu dengan segala macam ini ya apa namanya kenarsisannya beliau lah gitu ya. Dia kan dia foto sama ini, dia foto banyak loh. Langsung ini dari luar biasa. sana ya bikin kita iri ya. Kita akan hadirkan saat lagi tetap bersama kami.